Udah mulai ya. Hai teman-teman semua, apa kabar? Hari ini aku akan lanjutin lagi. Kita masih dengan topik intuisi, hati kecil, hati nurani, hati yang terdalam, insting gitu. Aku kemarin udah buat video sebelumnya, Trust Your Intuition. Tetapi sekarang pertanyaannya, gimana kalau kita nggak bisa dengar sebenarnya hati kecil kita itu mau bilang apa? Atau sebenarnya apakah di antara kita masih mendengar suara hati atau hati kecil tuh bilang apa sih di dalam keseharian kita? Banyak juga loh yang ternyata udah nggak bisa lagi mendengar suara hati atau hati kecil kita sendiri. Di video kali ini aku akan bahas kenapa hal itu bisa terjadi. Kita langsung aja mulai ya teman-teman. Kalau dari kata-katanya, hati kecil. Hati sendiri kalau dalam bahasa Inggris artinya heart ya. Dimana heart sendiri kalau dibalikin lagi sebenarnya adalah jantung. Tapi di Indonesia kita bilangnya hati. Sebenarnya hati kecil itu ada di mana sih? Kalau menurut aku lebih ke jantung. Ada di jantung, ada di hati. Lalu kecil, kenapa sih dibilang kecil? Karena ketika kita mau mendengarkan, ini dia ada di bagian yang terdalam dari hati kita. Dari suara hati kita, suara nurani kita itu ada di bagian yang terdalam. Makanya dibilang yang kecil, hati kecil. Maka dari itu udah hati kecil, ketika kita ingin mau mendengarkannya, maka kita perlu yang namanya waktu. Kita perlu yang namanya buka kuping lebar-lebar, kuping dalam tanda petik ya, pendengaran yang sangat bersih untuk bisa mendengarkan apa yang ingin dikatakan oleh hati kecilnya kita. Sebenarnya hati kecil itu apa sih? Hati kecil itu adalah suara intuisi dari jiwa luhurnya kita. Jiwa luhur itu adalah jiwa inkarnasinya kita, jiwa-jiwa yang murni pada waktu kita dikirimkan ke dunia untuk menjalankan kehidupan. Dimana itu adalah step awal, atma yang murni atau jiwa yang murni gitu. Lalu setelah itu kita akan dibungkus oleh emosi-emosi yang harus kita perbaiki. Ketika kita hidup dalam emosi-emosi atau pikiran-pikiran fisik, ini akan menutupi yang namanya jiwa luhurnya kita. Ini kalau mau ngomong, jadinya kita perlu mendengarkan dengan baik. Kita perlu punya waktu untuk mendengarkan. Itulah makanya hati kecilnya kita ini agak sulit jadinya didengarkan kalau kita tidak latihan, kalau kita memang menolak untuk mendengarkan. Kenapa sih kita susah banget mendengarkan hati kecil? Suaranya nggak kedengeran gitu. Ini karena kita mengalami banyak sekali kebisingan informasi. Dan juga kita mengalami berbagai macam rutinitas. Kesibukan kita di kehidupan kita sehari-hari ini yang membuat kita menjadi sulit banget kita untuk mendengarkan si hati nurani, hati kecil atau intuisi. Gimana ya? Karena kalau misalnya si intuisi ini datang dan kita sibuk, pastinya kita susah untuk memilih. Ini loh si hati kecil ini lagi datang, lagi ingin menyampaikan sesuatu. Karena informasi yang masuk juga banyak. Kita selalu dipadati dengan informasi ketika kita membaca berita, ketika kita melihat handphone, berita di mana-mana gitu ya. Tentang adanya ini tuh harus begini, ini tuh harus begitu. Oh, ada berita ini, ada berita itu. Gimana jadinya kita bisa mendengar suara hati ketika kita sendiri terlalu mengalami kebisingan informasi. Ketika kita sendiri sibuk dengan rutinitas kita, jadwal yang sangat padat, bagaimana jadinya bisa mendengarkan si suara hati ini? Kalau kalian saat ini orang yang jadwalnya sibuk, banyak menerima informasi, tetapi kamu bisa masih mendengarkan suara hati, wow, itu sangat-sangat bagus banget ya. You have to be grateful. Tapi banyak juga yang dengan kesibukannya ini jadinya meninggalkan si suara hati dan susah mendengarkan si suara hati ini. Mendengarkan suara hati itu juga perlu keahlian kalau menurut aku.
Ada orang yang tidak perlu keahlian khusus, tapi kalau misalnya kita merasa bahwa kita sudah lama nggak ketemu dengan suara hati kecil, kayaknya kita memang perlu untuk sedikit punya keahlian. Karena banyak yang harus kita benahi ya. Misalnya saja, apakah saat ini kamu sedang mengalami kecemasan yang luar biasa? Karena itu pasti akan menutupi kita bisa mendengarkan suara hati. Cemas, stres, pikiran-pikiran yang overthinking. Lalu gimana kalau si suara hati ini mau ngomong kalau misalnya kita sedang mengalaminya dan kita sibuk dengan hal tersebut? Belum lagi kalau misalnya kita memiliki kehidupan yang terburu-buru, tidak membiarkan waktu untuk kita bisa sendiri. Gimana caranya si suara hati ini bisa muncul? Jadi sebenarnya suara hati ini muncul kalau kemudian kita mau untuk mendengarkan. Salah satunya adalah apakah kamu punya waktu untuk sendirian. Sendirian yang aku maksud di sini ya benar-benar sendiri ya. Jadi ketika kamu tidak lagi bersama dengan orang lain, ketika kamu tidak lagi ketika sendiri itu terus mengisi pikiran dengan informasi yang masuk, misalnya udah sendiri tapi tetap lihat handphone, lihat TV, sehingga kamu tidak membiarkan apapun yang berasal dari dalam diri kamu sendiri untuk keluar dan berbicara. Jadi gimana dong si suara hati ini bisa keluar kalau kita cemas, kita tidak punya waktu sendiri ya. Ada lagi kalau misalnya kita ingin mendengarkan suara hati, kita perlu memiliki vibrasi yang bagus, perlu memiliki energi yang bagus. Tindakan-tindakan kita itu juga seharusnya jauh dari hal-hal negatif. Kenapa? Karena kan tadi aku udah bilang ya, hati kecil, kecil banget suaranya. Jadi kalau misalnya kita mau dengerin ya hatinya juga harus bersih. Semua tindakan-tindakan dan vibrasinya pun harus bersih, jauh dari hal-hal negatif. Hal-hal negatif apa aja? Banyak ya teman-teman. Hal-hal negatif itu misalnya aja juga sejauh lifestyle, tidur malam misalnya. Apakah kamu tipe begadangan, tipe kurang tidur, bangun keesokan harinya hanya menjalankan kehidupan seperti robot? Kalau hal itu kamu lakukan, berpikir jernih aja mungkin sulit, apalagi kita bisa ketemu sama si suara hati. Jadi ketemu suara hati juga butuh loh keadaan yang fit ya. Selain itu juga kita bersih nih auranya, vibrasinya bersih. Misalnya apa ya? Misalnya dengan menjaga kesehatan, jauh dari obat-obatan, jauh dari misalnya rokok, misalnya alkohol gitu ya. Karena memang punya batin yang bersih itu akan meningkatkan kespiritualannya kita, meningkatkan intuisinya kita jauh lebih baik dibanding kamu atau orang-orang yang tidak menjaga dirinya agar bersih. Karena biar bagaimanapun tubuh kita sebetulnya adalah bait ya, bait suci. Tubuh kita ini adalah tempel Tuhan yang sesungguhnya ada di dalam diri kita gitu ya. Suara hati atau hati kecil ini juga sebenarnya adalah percikan energi dari Tuhan ketika menciptakan kita. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk kita bisa melangkah sendirian gitu tanpa guidance-nya. Maka dari itu di setiap kita pasti akan diberikan suara hati. Di mana suara hati itu tinggal adalah di diri kita, di tubuh fisiknya kita ini ya memang harus kita jaga. Vibrasi yang bagus, energi yang bagus, ya penting dan sangat penting agar kita bisa mendengarkan suara hati tadi. Aku juga menyoroti bagaimana pikiran kamu ya, pikiran kita yang misalnya masih dipenuhi hal-hal yang seperti materialistis, terlalu mengejar kekayaan,
Bukannya tidak boleh, kekayaan itu juga baik. Uang itu sangat bermanfaat. Uang itu sangat indah kalau kita bisa memiliki yang banyak, karena kita bisa melakukan banyak hal, termasuk hal-hal yang positif tentunya. Tapi materialistis adalah satu hal yang berbeda. Keserakahan adalah salah satu hal yang berbeda. Maka dari itu, ketika kita tidak bisa memanage pikiran kita, masih materialistis, masih mengejar popularitas, masih mengejar status sosial atau ingin diakui oleh orang lain, ini juga nggak bagus terhadap vibrasinya kita. Kita akan susah pastinya mencari diri aku nih yang sebenarnya, mau ngomong apa, tujuan aku di dunia ini sebenarnya apa. Ya teman-teman ya, selain itu juga apalagi ya, kalau misalnya kita melatih untuk mendengarkan suara hati itu juga jagalah selalu lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini sangat berpengaruh ya, dimana kita memilih teman-teman kita, dimana kita bergaul. Apakah pergaulan ini membawa kita menjadi seseorang yang lebih baik? Di dalam dunia energi dan di dalam dunia spiritual tentunya, ketika kita berada di dalam satu lingkungan, ini akan sangat saling mempengaruhi. Memang sih kadang-kadang lingkungan itu kita nggak bisa pilih ya. Kalau kita vibrasinya bagus, kita berada di dalam lingkungan tersebut dan bisa mengubah lingkungan tersebut menjadi bagus, juga bisa. Tetapi kalau kita bisa memilih, mungkin aja kamu juga nggak sanggup untuk menghadapi lingkungan yang toksik, jadinya kamu akhirnya ikut-ikutan, kan nggak baik ya. Jadi kalau misalnya kamu bisa memilih berada di mana kamu bergaul, di mana kamu tinggal, di mana kamu bisa bertumbuh, pilihlah juga lingkungan sosial yang baik agar bisa bertumbuh secara spiritual. Dan akhirnya balik lagi, karena topiknya kita adalah mendengarkan suara hati. Suara hati atau intuisi itu dengan mudah bisa kita dengar. Kalau semua hal tadi sudah dilakukan, kamu pasti ketemu lagi sama si suara hati. Kamu pasti ketemu lagi sama si hati kecil. Ajaklah dirimu sendiri untuk rajin berbicara, self-talk, dengan self-talk yang positif, sampai akhirnya kita bisa ketemu lagi sama si hati kecil ini. Hati kecil ini akan selalu membimbing kita, akan selalu berjalan bersama kita, karena dia adalah percikan dari ilahi juga, dimana akan selalu menemani setiap langkah di dalam kehidupan kita agar kita bisa menjalankan kehidupan dengan jauh lebih baik. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga agar memberikan waktu. Memberikan waktu itu berdiam diri. Biarkanlah pikiranmu ini akhirnya diam. Biasanya dengan cara apa ya? Dengan cara meditasi ya. Meditasi itu kan kita diam. Pikiran berseliweran kemana-mana, gak apa-apa. Kalau kita udah bisa latihan, lama-lama pikiran itu diam. Fokuslah kepada salah satu hal, misalnya saja fokus kepada napas, fokus kepada bayangin rasa bersyukur gitu ya. Ini nantinya akan melatih kita sadar ketika kita bermeditasi, dan akhirnya ketika kita bisa benar-benar diam di dalam keheningan itu, hati kecil akan bisa keluar dan akan bisa bersuara dengan tegas dan lantang dan besar gitu ya. Inilah bagaimana cara untuk kita melatih yang tadinya kita nggak bisa dengerin nih si hati kecil. Kita panggil lagi si hati kecil, dan hati kecil mau keluar lagi untuk membantu kita menjalankan hari-hari kita. Mungkin itu aja teman-teman video aku hari ini. Thank you banget udah lihat video aku. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru datang hari ini di topik ini, jangan lupa subscribe, komen ya kalau misalnya ada masukan, ada pertanyaan, atau mungkin ada tema tertentu yang mau aku bawain terkait dengan spiritual. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.